يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتجبين الميامين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الحاضرون الكرام أعزكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العلي العظيم. جماعة صلاة Jumat Masjid Al-Muttaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari pertama kita masing-masing senantiasa berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang bukan hanya sekedar pengakuan, melainkan dibuktikan dengan semakin dekatnya kita kepada semua hal yang mendatangkan cinta Allah dan Rasulnya, serta semakin jauhnya kita dari semua hal yang berpotensi untuk mendatangkan murka Allah dan Rasulnya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, pesan dari takmir untuk Jumat kali ini mengangkat tema terkait hikmah pengorbanan yang dilakukan oleh Qabil dan Habib. Biasanya tema seperti ini dibahas ketika mendekati atau berkaitan dengan Idul Kurban. Tetapi karena ini Jumat ini adalah awal November pada penanggalan Masehi, maka mungkin maksud dari takmir adalah mengingatkan kita tentang pentingnya berkurban.
terutama dikaitkan dengan kita menjelang memperingati Hari Pahlawan tanggal insyaallah hari Senin nanti 10 November. Karena apabila kita bercermin kepada sejarah, khususnya sejarah tarikh kemerdekaan Indonesia ini, maka beberapa pekan yang lalu kita memperingati Hari Santri pada 22 Oktober yang itu berkaitan dengan terbitnya resolusi jihad 22 Oktober tahun 1945, yang mana itu menjadi dasar bagi laskar-laskar Hizbullah dan Sabilillah pada tahun 1945 dulu untuk berjihad fi sabilillah, mempertahankan al-istiqlal al-Indonesia, kemerdekaan Indonesia, yang puncaknya nanti pada 10 November 1945 pecah perang besar di Surabaya, yang itu tidak mungkin pecah apabila tidak didasari oleh jihad fisabilillah. Yang mana jihad fisabilillah itu bisa terlaksana apabila kita semuanya, wabil khusus para pendahulu kita tahun 45 itu mengorbankan segenap jiwa, raga, waktu dan semua. Maka tidak heran kita melihat di beberapa tempat ada makam-makam pahlawan tak dikenal. Bahkan di antara mereka ada yang masih berusia pelajar, kita mengenalnya sebagai pahlawan trik, tentara Republik Indonesia Pelajar. Di Kota Malang ini kita bisa melihatnya di Jalan Trik. Usia-usia pelajar yang mana kalau berpikir jernih, masa depan masih banyak, tapi mereka tidak berpikir itu. Mereka berpikir jihad fisabilillah, rela mengorbankan apa yang ada fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu maka kita perlu untuk menilik di dalam surah Al-Maidah ayat 27, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, watlu 'alaihim naba abnai adam bil haqq id qurba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala laqtulannaka qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Shadaqallahul azim. Yang artinya kurang lebih, watlu alaihim, kisahkan atau ceritakan, bacakan kepada mereka, naba'nai Adam bil haqq, kisah tentang dua anak Adam dengan benar. Id qarraba qurbanan, ketika kedua anak Adam ini, siapa itu kita mengenalnya sebagai Al-Qabil dan Al-Habil, yang mana dalam Alkitab disebut sebagai Kain dan Habel. Fatuqbila min ahadihima, maka diterima salah satu kurban dari keduanya itu, walam yutaqabbal minal akhar, dan tidak diterima kurban dari yang lain. Kita mengetahui bahwasanya diterima itu adalah kurban dari Habil, sedangkan yang tidak diterima adalah kurban dari Qabil. Qala la'aqtulanna, maka Qabil mengatakan, aku akan membunuh kamu, wahai Habil. Dia tidak diterima kurbannya, ini marah, dengki dia, hasad dia, sehingga dia ingin membunuh yang diterima kurbannya oleh Allah, itu saudaranya Habil. Innama, maka Al-Habil itu mengatakan, dia berkata, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya tidaklah yang diterima kurbannya itu kecuali
kecuali kurbannya orang-orang yang bertakwa. Di sini menurut Imam Al-Tabari di dalam tafsirnya, beliau mengatakan ada perbedaan pendapat di kalangan mufassirun terkait perintah berkurban yang dilakukan oleh kedua putra Adam itu. Sebagian para ulama mufassirun mengatakan bahwa kurban yang diterima Allah itu adalah kurban dari Habil, yaitu berupa hewan terbaik dari ternaknya. Karena Habil itu pekerjaannya adalah sebagai peternak. Sedangkan yang tidak diterima kurbannya itu adalah kurban dari Qabil, yaitu berupa sayur-sayuran, yang mana disebutkan sayur-sayuran itu adalah sayur-sayuran yang tidak berkualitas baik. Tetapi yang dikorbankan Qabil itu justru sayuran yang istilahnya itu bukan hasil terbaiknya. Ada hasil terbaiknya disimpan. Yang dikorbankan adalah sayur-sayuran yang sudah layu, yang sudah tidak layak untuk dimakan. Sedangkan Al-Imam Ibnu Ashur di dalam tafsirnya, yaitu At-Tahrir wa Tanwir, menjelaskan bahwasanya yang tidak diterima kurbannya itu adalah kurbannya Qabil, karena dia bukan orang yang taat. Karena itulah Habil tadi mengatakan innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah itu hanya menerima kurbannya orang-orang yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini, maka Ibnu Ashur menyimpulkan bahwasanya siapapun di antara kita apabila berkurban, tetapi kurban itu tidak mengharapkan ridha Allah, tidak berdasarkan ketakwaan kepada Allah, maka Allah tidak akan menerima apapun pengorbanan kita ini. Karena itu masalah kurban ini istilah lainnya adalah nusuk. Di dalam Al-Quran yang kemudian kita membacanya di dalam doa kita itu, inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan kurbanku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, Tuhan semua alam. Di sini para jamaah yang menarik adalah nusuk atau kurban itu disejajarkan dengan sholat. Kenapa? Karena sholat dan nusuk ini adalah dua ibadah yang rawan untuk disusupi riya atau sum'ah. Bisa jadi di antara kita ada yang sholat tapi mengharapkan pujian orang. Pun demikian nusuk atau kurban. Ketika hari kurban misalnya, atau kita berkurban apa? Di dalam memperjuangkan negara ini, membela negara ini, membela din ini, membela agama ini, kita berkorban seolah-olah kita pemberani berjihad di jalan Allah, tetapi tidak dilandasi mengharap ridha Allah misalnya, maka kelak itu pun akan percuma. Ketika di dalam hadis qudsi disebutkan, ya salah satunya adalah peristiwa di mana seseorang yang mati syahid itu, kita di dunia menganggapnya mati syahid, lalu kemudian dihadapkan pada Allah. Wahai manusia, kamu dulu melakukan apa di dunia? Dia mengatakan, saya berjihad di jalanmu ya Allah, dan saya mati di jalanmu. Tapi kata Allah, kadzab, kamu berbohong. Berbohong kata. Sungguhnya kamu itu berjuang di jalan medan perang seperti itu, berjihad. Kenapa? Liyuqala innaka jari, sesungguhnya
agar kamu itu mengharapkan disebut sebagai pemberani, sebagai sosok pahlawan, dan sudah seperti itu kamu dipanggil, maka sekarang silakan kamu masuk ke dalam neraka. Demikian kita di dalam hidup ini berjuang mati-matian. Ada di antara kita yang bekerja seolah-olah pekerjaan itu duniawi, tetapi bisa jadi pekerjaan yang misalnya kedinasan sehari-hari ini, ketika kita niatkan li'ilai kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, kemudian kita niatkan untuk menunjukkan kepada umat ini bahwasanya kita adalah hamba Allah yang berjalan di jalannya apapun kondisinya, maka demikian ikhlas itu, maka pekerjaan yang di dalam pandangan manusia adalah pekerjaan duniawi, bisa jadi itu justru sejatinya adalah pekerjaan ukhrawi. Tapi bisa jadi ketika kita melakukan pekerjaan yang sifatnya ukhrawi di dalam pandangan manusia ini, sholat kita, azan kita, berkorban kita, berjihad dan sebagainya, tetapi niatnya adalah mendapatkan pujian dari manusia, dari sama makhluk, maka yang demikian itu sama sekali tidak akan mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang disinggung dalam Al-Maidah 27 tadi, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, yang diterima oleh Allah itu hanyalah apa yang betul-betul dilakukan seseorang dalam kondisi bertakwa, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu para jamaah yang Allah, mari kita renungkan apa yang sudah setiap tahun seremoni-seremoni kita lakukan. Peringatan Hari Santri, peringatan Hari Pahlawan, mungkin juga peringatan kemerdekaan dan sebagainya. Apakah hanya kemudian sekedar seremoni yang kemudian tidak kita renungkan apa yang bisa kita lakukan pada masa saat ini, yang mana pada masa saat ini kita tidak perlu memanggul senjata seperti pendahulu kita pada tahun 45, 46 pada masa pertahanan kemerdekaan. Tapi pada saat ini bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini dengan melakukan semua hal fi sabilillah, di jalan Allah, li'ilai kalimatillah, dengan niat untuk meninggikan kalimat Allah, bukan untuk niat mendapatkan pujian sesama. Karena pujian sesama tidak akan membuat kita mendapatkan pahala, pun juga tidak akan membuat kita bisa hilang dari haus dan dahaga. Justru pujian sesama itu adalah menjadi racun. Maka Sayyidina Ali Karramallahu wajhah mengatakan, kalau ada orang yang memuji kita terang-terangan depan kita, itu kata Sayyidina Ali, seandainya kamu lempar debu di mukanya itu tidak masalah. Kenapa? Sesungguhnya yang dilakukan itu adalah menebar racun untuk kita. Kalau hati kita itu qalbun salim, hati yang salim, yang selamat, tidak ada masalah, mau dipuji, mau dicaci sama. Tetapi apabila qalbun kita belum salim, maka ketika kita dipuji, kita kemudian terjangkit penyakit takabur dan sebagainya. Pun demikian ketika kita dicela, kemudian kita terjangkit penyakit botok dan sebagainya. Untuk itu para jemaah dari Al-Maidah ayat 27 ini ada beberapa hal yang bisa kita ambil hikmahnya. Itu pertama, berkorban kita dalam kehidupan itu harus disertai dengan keikhlasan. Tanpa keikhlasan, apa yang kita lakukan itu pada satu saat ketika kita kemudian menemukan hal yang mengecewakan, kita akan berhenti dan melakukan kebaikan. Kenapa? Karena kebaikan kita itu tidak berdasarkan keikhlasan. Yang kedua, ketika kita berkorban, jangan sampai kita terhinggapi oleh yang namanya hasad. Karena al-hasad itu, al-hasad ta'kulul hasanat kama
ta'kul nar al-hatab. Sungguhnya hasad itu atau iri dengki itu akan memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar, cepat sekali. Kemudian yang ketiga adalah keteguhan hati dan moral kita ketika kita berazam untuk melakukan kebaikan. Sebagaimana Habil ketika dia sudah berkorban fisabilillah, maka kemudian walaupun saudaranya mengancam, "Laqtulan nak aku akan bunuh kamu," apapun itu dia mengatakan tidak akan melawan. Dia tetap istiqomah di jalannya. Maka yang demikian itu apabila kita bisa mengambil hikmahnya, kita ijawantahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka semoga kita telah akan menghadap Allah dalam keadaan dicatat sebagai orang-orang muttaqun, orang-orang yang bertakwa, sejati-jatinya takwa yang bukan hanya pengakuan lisan tetapi dibuktikan zahiran wa batinan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Qala subhanahu wa ta'ala bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ahli baitihi thayyibin at-tahirin wa ala ashabil muntajabin al-bayamin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, ayyuhal hadirun al-kiram, ittaqullaha taqwa kama qala azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa sallu wa sallimu ala nabiyil mustafa kama amara Allah fi kitabih, innallaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Waradallahu an ba'ala ba'di khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati ajma'in wa anna ma'ahum bi rahmatika ya akramal akramin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma izzil islam wal muslimin, Allahumma izzil islam wal muslimin wakhdhul man khadala al muslimin. Allahumma ansur ikhwanana minal muslimin fi Filistin al yahudil wasibin. Allahumma ansurhum fa innaka khairun nasirin. Allahumma fiq أولاد أمورنا إلى ما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا الله من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.